Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Agustini, dan Dan rekan saya saya. Rasa Betasari. Nah, di sini kami akan berdiskusi terkait materi sistem pengendalian manajemen, khususnya yaitu materi pada chapter 11, yaitu tentang pengukuran kinerja. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini kan terkait pengukuran kinerja tuh. Nah, tetapi fokusnya tuh terkait sistemnya di dalam ukuran kinerja itu sendiri. Nah, mungkin Era bisa jelasin dulu nih terkait sistem ukuran kinerja. Terus, di dalam sistem ukuran kinerja itu hal apa aja sih yang perlu kita ketahui? Bisa tolong dijelaskan dulu nih biar teman-teman yang lain biar bisa paham. Oke, baik teman-teman. Pada pagi hari ini podcast kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja atau performance measurement. Nah, yang pertama adalah sistem ukuran kinerja. Nah, tujuan dari sistem ukuran kinerja ini adalah untuk membantu menerapkan strategi untuk kita tuh mengimplementasikan atau menerapkan sistem semacam itu, maka para manajemen senior ini akan memilih ukuran-ukuran yang paling relevan untuk mewakili strategi perusahaan. Nah, ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan yang penting atau critical success factor untuk masa kini dan masa depan. Nah, jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan tersebut telah mengimplementasikan strateginya, yaitu keberhasilan itu tergantung pada kekuatan setiap perusahaan tersebut. Nah, yang pertama itu dalam sistem ukuran kinerja, yaitu ada keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Cita-cita penting dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Tetapi mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi para pemegang saham karena nilai pemegang saham ini mencerminkan nilai sekarang yang bersih, net net percent value atau VNPV. Nah, dari perkiraan laba masa depan. Nah, hanya mengandalkan pada ukuran-ukuran keuangan saja. Nah, dia itu tidaklah cukup dan faktanya dapat menjadi disfungsional atau tidak sesuai dengan fungsinya karena ada beberapa alasan yang terkait. Yang pertama yaitu hal ini dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Kedua, manajer unit bisnis ini mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Nah, yang ketiga adalah menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan untuk dapat mendistori komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior. Kemudian yang keempat adalah pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer ini untuk memanipulasi data. Nah, ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pada satu tingkatnya, manajer ini bisa memilih metode akuntansi yang meminjam dari laba masa depan untuk memenuhi target periode sekarang. Nah, pada tingkat lain, manajer mungkin dia tuh bisa mengubah data-data yang ada dengan sengaja dengan menyediakan informasi-informasi yang tidak akurat, yang tidak sesuainya, yang menjadikan disfungsional. Kemudian ada pertimbangan umum. Nah, membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Nah, satu ukuran tidak dapat menggantikan sistem yang kompleks dan terlalu banyak. Ukuran penting membuat sistem tersebut menjadi terlalu kompleks, rumit dia jadinya. Jadi kemudian yang ketiga adalah balance scorecard. Nah, balance scorecard ini adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis ini harus diberikan cita-cita dan diukur dari empat perspektif atau empat pandangan dari berikut ini. Yang pertama itu dari keuangan. Contohnya dari margin laba, tingkat pengembalian atau aktiva, kemudian arus kas. Kemudian dari pelanggan, contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah bisnis internal, contohnya retensi karyawan dan pengurangan waktu siklus. Dan yang terakhir adalah inovasi dan pembelajaran, misalnya presentasi penjualan dari produk baru. Nah, balance scorecard ini memiliki keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berada dalam suatu
usaha untuk mencapai keselarasan cita-cita. Sehingga dengan demikian ini akan mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terkait organisasi. Nah, ini merupakan hal yang dapat membantu fokus perusahaan, memperbaiki komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik atas strategi. Nah, yang keempat, sistem penilaian kinerja, yaitu ada pertimbangan tambahan. Suatu sistem penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran-campuran dari ukuran strategis, yaitu ukuran hasil dan pemicu, ukuran keuangan dan keuangan, dan ukuran internal serta eksternal. Kemudian kita bahas lebih rinci lagi mengenai ukuran-ukuran tadi, yaitu yang pertama adalah ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil mengindikasikan hasil dari suatu strategi, misalnya meningkatnya pendapatan. Nah, ukuran ini biasanya tuh merupakan indikator yang terlambat, yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ukuran pemicu merupakan indikator yang mendahului, yang menunjukkan kemajuan dari bidang-bidang kunci dalam mengimplementasikan suatu strategi. Kemudian ukuran kedua adalah ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Sayangnya, seperti banyak yang ditemukan oleh perusahaan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an ini, banyak industri yang dipicu oleh perubahan dalam bidang non-keuangan, seperti kualitas dan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, ukuran terakhir adalah ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai titik keseimbangan antara ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Nah, perusahaan itu terlalu sering mengorbankan pengembangan internal untuk memperoleh hasil eksternal. Nah, kemudian itu mengabaikan seluruh hasil eksternal karena secara salah meyakini bahwa ukuran internal tuh yang bagus itu sudah mencukupi. Kemudian ada faktor-faktor keberhasilan. Nah, di sini akan dibahas mengenai beberapa ukuran non keuangan yang juga disebut dengan faktor kunci keberhasilan. Yang pertama yaitu variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Yang pertama adalah pemesanan tertunda, pangsa pasar, pemesanan dan dari pelanggan kunci, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, loyalitas pelanggan. Kemudian ada pun variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal, yaitu dengan utilitas kapasitas, pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, kualitas, waktu siklus. Nah, waktu siklus ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan maksud saya. Nah, dalam waktu siklus ini ada persamaan, yaitu waktu siklus sama dengan waktu pemrosesan, ditambah dengan waktu penyimpanan, kemudian ditambahkan dengan waktu pemindahan, dan waktu inspeksi. Nah, kemudian dalam sistem pengukuran kinerja ini kita ada pengimplementasiannya. Nah, yang pertama adalah implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja, yaitu melihat 4 langkah umum yang mengidentifikasikan strategi tersebut. Kemudian dalam mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi, kemudian mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Keempat adalah meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Nah, masing-masing langkah ini bersifat iteratif, yaitu memerlukan partisipasi dari manajemen senior dan para karyawan di seluruh organisasi. Meskipun controller bertanggung jawab untuk mengawasi semua pengembangannya, tapi ini merupakan tugas bagi seluruh tim manajemen untuk mendefinisikan strategi scorecard tadi, membangun suatu kaitan antara strategi dengan tindakan operasional. Nah, kita akan membahas mengenai mendefinisikan ukuran dari strategi. Nah, yaitu adalah langkah berikutnya adalah untuk mengembangkan ukuran-ukuran guna strategi yang telah dinyatakan. Nah, organisasi tersebut harus fokus pada ukuran-ukuran yang penting pada titik atau manajemen akan dibanjiri dengan ukuran demikian pula. Ya, maksudnya itu penting bahwa bagi masing-masing ukuran individual itu dapat dikaitkan satu sama lain dalam hubungan sebab akibat. Kemudian mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Nah, scorecard tuh harusnya tuh diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Misalnya, efektivitas scorecard akan dikompromikan jika kompensasi manajer ini didasarkan hanya pada kinerja keuangan. Kemudian
meninjau kurang dan hasilnya secara berkala. Ketika scorecard ini dijalankan, maka scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajer senior. Aspek yang paling penting dari tinjauan ini yaitu adalah menginformasikan kepada manajemen mengenai apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar, dengan baik, dan seberapa berhasil strategi itu bekerja untuk menunjukkan bahwa manajemen telah serius mengenai pentingnya ukuran-ukuran ini. Nah, menjaga agar ukuran-ukuran tersebut sejajar dengan strategi yang selalu berubah-ubah memperbaiki pengukuran. Nah, itu kilas kita membahas mengenai sistem pengukuran kinerja. Nah, di balik pengimplementasian tadi pasti ada kesulitan-kesulitan kita dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja kan. Nah, kemudian ada juga dalam materi ini kita akan membahas mengenai praktik-praktik pengukuran dan pengendalian interaktif dan lain-lainnya. Nah, kepada Sri bisa tolong jelaskan nggak materi selanjutnya mengenai kekurangannya, kemudian pengendalian interaktif, atau misalnya itu kesulitan dalam menerapkan sistem pengukuran kinerja. Sri, dipersilahkan. Oke, terima kasih Era atas kesempatannya. Nah, di sini saya bakal melanjutin terkait membahas terkait kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam mengimplementasikan suatu sistem pengukuran kinerja. Jadi, kesulitan yang pertama itu terkait korelasi yang buruk antara ukuran dan keuangan dengan hasilnya, di mana sederhananya itu seperti ini. Tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan itu akan mengikuti pencapaian target di bidang non keuangan maupun di bidang non keuangan. Nah, ini itu merupakan suatu masalah yang serius karena adanya asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan itu mengikuti yang namanya pencapaian ukuran individual. Nah, mengidentifikasikan hubungan sebab akibat ukuran-ukuran yang berbeda itu lebih mudah diucapkan daripada di apa yang dikerjakan. Nah, kemudian kesulitan berikutnya itu terpaku pada hasil keuangan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak hanya pada para manajer paling senior terlatih dan terbiasa dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga itu sering merasakan yang namanya tekanan berkaitan dengan kinerja keuangan dari perusahaan mereka. Di mana pemegang saham ini adalah orang-orang yang vokal dan dewan direksi itu seringkali memberikan tekanan atas nama mereka. Nah, dari tekanan ini dapat membebani pengembalian jangka panjang yang tidak pasti dari ukuran non keuangan. Kemudian yang berikutnya itu terkait ukuran-ukuran tidak dipengaruhi. Jadi banyak sekali perusahaan itu tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbaharui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan dalam strategi. Nah, akibatnya apa? Jadi akibatnya perusahaan itu terus menggunakan ukuran-ukuran yang didasarkan pada strategi yang lalu. Kemudian selain itu ukuran-ukuran tersebut itu akan menimbulkan yang namanya kemalasan. Nah, terutama ketika orang tuh merasa nyaman ketika telah menggunakannya. Kemudian kesulitan berikutnya itu terlalu banyak pengukuran. Jadi beberapa banyak ukuran penting yang dapat diketahui oleh seorang manajer pada waktu yang sama tanpa kehilangan fokus. Nah, tak ada jawaban yang benar untuk pernyataan ini, kecuali lebih dari satu dan kurang dari 50. Jika jumlahnya itu terlihat terlalu sedikit ya, manajer tersebut itu akan mengabaikan yang namanya ukuran-ukuran yang penting untuk memantau pelaksanaan strategi. Jika ada itu terlalu banyak ukuran, maka manajer akan beresiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Kemudian kesulitan berikutnya itu kesulitan dalam menetapkan trade-off. Jadi beberapa perusahaan itu menggabungkan yang namanya ukuran keuangan dan non keuangan di dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran tersebut. Tetapi kebanyakan scorecard itu tidak memberikan bobot yang eksplisit kepada masing-masing ukuran ini. Tanpa pembobotan semacam itu adalah sulit untuk menentukan pertukaran atau ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan. Kemudian ada juga yang namanya praktik-praktik pengukuran. Jadi berdasarkan hasil studi dari Lingri itu dan Simon itu memberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan. Kemudian kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini serta ukuran apa sih yang dikaitkan dengan kompensasi. Nah, yang pertama itu terkait jenis ukuran.
Jadi berdasarkan studi dari Lingby dan Simon itu menemukan bahwa 76% dari perusahaan responden itu memasukkan yang namanya ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan di dalam meninjau manajemen reguler. Tetapi hanya 33% memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Kemudian yang berikutnya ada kualitas dari ukuran. Jadi ukuran-ukuran kinerja keuangan ini merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini, dan dikaitkan dengan kompensasi. Nah, kebanyakan perusahaan responden itu memiliki ukuran-ukuran operasi dan kepuasan pelanggan, namun sayangnya itu seringkali terdapat perbedaan besar antara nilai yang dilihat dari ukuran-ukuran ini dengan kualitas informasi dari informasi yang dihasilkan. Kemudian adanya pula yang namanya hubungan ukuran dengan kompensasi. Jadi kebanyakan sistem manajemen itu mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi. Perusahaan itu kebanyakan menggunakan kepuasan pelanggan dan selebihnya menggunakan ukuran-ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu keputusan dari kompensasi itu sendiri. Kemudian ada juga yang namanya pembahasan kita terkait pengendalian interaktif. Jadi peran utama dari pengendalian manajemen itu adalah untuk membantu pelaksanaan strategi. Jadi strategi yang terpilih itu mendefinisikan faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Hasil akhirnya adalah itu implementasi strategi yang berhasil. Nah, dalam lingkungan yang cepat itu berubah dan dinamis, itu menciptakan suatu organisasi pembelajaran. Nah, organisasi pembelajaran ini adalah sangat penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Organisasi pembelajaran ini mengacu kepada kemampuan dari karyawan, suatu organisasi untuk belajar menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta secara berkelanjutan. Nah, tujuan utamanya itu dari pengendalian interaktif ini adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Nah, sementara faktor kunci keberhasilan itu sendiri adalah penting dalam dasar sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Nah, ketidakpastian strategi ini itu memadu penggunaan sekelompok informasi pengendalian manajemen secara interaktif dalam mengembangkan strategi baru. Nah, ketidakpastian strategi ini adalah pergeseran lingkungan secara mendasar yang mungkin mengganggu aturan-aturan yang dijalankan oleh suatu organisasi hari ini. Nah, pengendalian interaktif ini memiliki karakteristik seperti yang pertama itu sekelompok informasi pengendalian manajemen mengenai tindakan ketidakpastian strategi yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusatnya. Kemudian eksekutif senior ini menerima informasi semacam ini dengan serius. Kemudian karakteristik berikutnya manajer pada semua tingkatan organisasi tersebut itu memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu sendiri. Kemudian atasan, bawahan, dan rekan sekerja itu bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dan informasi untuk inisiatif strategis masa depan. Kemudian karakteristik terakhir itu dapat dilakukan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Kemudian ada juga perusahaan sebaiknya itu harus memantau yang namanya diskontinuitas teknologi, di mana itu yang pertama itu terkait pertumbuhan internet dan e-commerce memiliki implikasi potensial bagi banyak perusahaan. Nah, beberapa hal tentu yang perlu dipantau yaitu pertama terkait pertumbuhan dalam jumlah penggunaan internet, kemudian perluasan komunikasi broadband, kemudian munculnya interface tunjuk dan titik, kemudian meningkatnya kekuatan teknologi komputer dan komunikasi, kemudian pertumbuhan dalam komunikasi seluler baik untuk telepon maupun akses internet, kemudian yang terakhir pengembangan dan penggunaan teknologi pengenalan ucapan dan teknologi penerjemahan bahasa berbasis mesin yang memungkinkan orang untuk berbicara atau menulis dalam bahasa yang berbeda guna berkomunikasi satu sama lain pada waktu yang sama. Kemudian yang kedua itu teknologi pemusatan akan memiliki dampak-dampak sebagai berikut. Yang pertama dampaknya itu yaitu pemusatan suara, data, dan gambar. Ini memiliki implikasi bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri produk elektronik konsumen, telekomunikasi perusahaan komputer. Kemudian
Dampak berikutnya itu terkait integrasi teknologi kimia dari digital memiliki pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan. Kemudian bauran hardware dan software memiliki pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan. Kemudian akan munculnya rekayasa dan bioteknologi tanaman membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan dalam pengetahuan kehidupan. Kemudian kemudian yang ketiga dari apa ya dari teknologi apa ya di diskonitas teknologi itu sendiri. Yang ketiga itu adanya terjadi maniaturisasi dapat membuka peluang bagi produsen alat-alat elektronik serta alat rumah tangga. Kemudian yang keempat itu pergeseran dari barang fisik ke jasa dengan cepat mengubah industri otomotif serta usaha barang tahan lama. Kemudian ada juga diskontinuitas berikut yang disebabkan oleh globalisasi. Tadi kan yang disebabkan oleh teknologi, sekarang globalisasi ini memiliki potensi untuk menciptakan peluang baru, di mana yang pertama itu liberalisasi dari regulasi dan privatisasi ini memiliki potensi untuk menciptakan segmen pelanggan baru yang besar dalam pasar-pasar yang baru muncul. Kemudian yang kedua itu persaingan baru dari pasar yang baru muncul ini bisa menjadi pemain global di masa yang akan mendatang. Nah, pengendalian interaktif ini bukanlah sesuatu sistem yang terpisah, melainkan merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Nah, beberapa informasi pengendalian manajemen itu dapat membantu manajer untuk memikirkan strategi baru. Nah, suatu uh, sub, subside itu seharusnya memenuhi kondisi-kondisi berikut sebelum dapat digunakan sebagai sistem pengendalian interaktif. Yang pertama itu data dalam sistem itu harus tidak ambigu serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian yang kedua, subsistem tersebut itu harus memuat data mengenai ketidakpastian kinerja, ketidakpastian strategis. Kemudian yang ketiga, data dalam subsistem itu seharusnya membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi baru. Oke, mungkin itu aja ya Era yang bisa saya sampaikan. Oke, Kurang makasih lebihnya. Sri. Nah, teman-teman, kita udah di penghujung podcast. Kita pada hari ini membahas mengenai pengukuran kinerja. Tadi ada bahas mengenai sistem ukuran kinerja, kemudian apa bagaimana pengimplementasiannya, kemudian bagaimana kesulitannya dalam mengimplementasikannya, kemudian ada pengenalan interaktif, kemudian praktik-praktik pengukuran, dan yang terakhir kita membahas mengenai apa diskontinuitas dari sisi teknologi dan dari sisi globalisasi. Nah, saya mewakili Sri dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.